Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas karunia iman dan Islam yang diberikannya kepada kita, juga kenikmatan sehat walafiat dan umur yang panjang. Dan di antara bentuk kemuliaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala manakala Allah berikan kesempatan waktu untuknya menambah amal yang kelak menjadi pemberat timbangan di yaumul mizan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakan hamba itu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Para sahabat bertanya bagaimana cara Allah memperkerjakan hambanya. Qala, beliau bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan kesempatan kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematian menjemputnya. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan detik-detik ini bagian daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jamaah Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah al-khusyu' fis shalah. Bagaimanakah khusyuk ini di dalam salat? Banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang masalah al-khusyuk fis salah ini. Bagaimana khusyuk di dalam salat? Secara umum, buku yang ditulis oleh para ulama itu selalu diawali dengan pengertian, dengan definisi apa itu al-khusyuk, supaya lebih mudah memahami nanti ketika kita berbicara langkah-langkah di dalam mewujudkan sholat kita, sholat yang khusyuk. Ada ulama yang mengatakan khusyuk itu adalah tenang,
takut, sifat merendahkan diri, dia menundukkan pandangan dan merendahkan suaranya. Dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ada seorang generasi ulama, Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan ketika orang mengetahui siapa kanan dan siapa kirinya di dalam salat, jadi kalau dia dalam salat tiba-tiba mengingat siapa kanan dan siapa kirinya, la salata lahu, maka dia tidak mendapatkan pahala salatnya. Sampai seperti itu para ulama mendefinisikan makna al-khusyuk. Salat khusyuk itu adalah mereka yang benar-benar tenang di dalam gerakannya dan juga di dalam bacaannya. Salat khusyuk ini dia tidak mengangkat pandangannya kecuali di mana jidatnya jatuh ke lantai, jatuh ke tempat sujud. Khusyuk itu dia tidak memainkan anggota tubuhnya, tidak menggerak-gerakkan anggota tubuhnya kecuali dalam keadaan syar'i sekali. Tapi kalau tidak ada alasan itu, kemudian dia menggerak-gerakkan anggota badannya, mungkin memperbaiki kopiah, barangkali mengelus-ngelus jenggot dan macam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Konsentrasi penuh dan dia tidak mengingat urusan-urusan di luar sholat. Fokus pikirannya, konsentrasinya. Nah, ikhwan fillah Allah muliakan, khusyuk ini menurut Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bagian daripada ruh salat. Ruh salat. Bahkan qasduhu, tujuan salat. Sehingga para ulama mendefinisikan siapa mereka yang khusyuk itu. Yang khusyuk itu ketika dia memenuhi profil khusyuk. Profil khusyuk itu ada dua. Pertama, ketika hatinya khusyuk. Ketika hatinya khusyuk. Dengan khusyuk itu, dia merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentram jiwanya, tenang pikirannya, dia nggak mungkin mengingat sesuatu kecuali dalam hal salat saja. Bahkan dia menghayati apa yang dia baca dan fokus pemikirannya itu diawali sejak takbir sampai salam. Kondisi hati itu seperti itu. Kalaulah kondisi hati seperti itu, maka inilah yang membuat was-was, ya, pikiran-pikiran yang terlintas di dalam hati kita itu hilang. Kalau kita sudah merasa seperti itu. Jadi qalbun khusyuk, hati yang khusyuk. Itu profil yang pertama. Profil yang kedua, orang khusyuk itu adalah manakala mereka memiliki gerakan badan dalam sholat yang khusyuk, yang tenang. Jadi tadi hatinya tenang, yang kedua itu adalah gerakannya tenang. Tentu sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Tapi gerakannya itu tenang, takbirnya sampai ke salamnya, termasuk juga bacaannya itu tenang. Nah, ini profil yang kedua. Makanya ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau adalah Sa'id ibni Musayyib. Sebagian para ulama mengatakan Sa'id ibni Musayyib. Beliau ketika melihat seseorang yang menggerak-gerakkan badannya di dalam salat, maka dia mengatakan, lau khasha'a qalbu hadha, andaikan hati ini khusyuk,
la khasa'at jawarihuhu, maka sudah pasti anggota tubuhnya juga khusyuk. Nah, ini pendapat yang hebat saya kira di antara pendapat para ulama Sa'id bin Musayyab. Dan Sa'id bin Musayyab ini banyak diambil pendapatnya oleh Al-Imam Al-Zahabi, terutama di dalam kitab Al-Kabair, dalam urusan salat. Jadi Al-Imam Al-Zahabi mengatakan al-kabiratur rabi'ah, ada dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu tarkus salah, ketika mereka lalai dalam salat. Dalam pembahasan ini, setelah beliau mengambil pendapat para ulama dari kalangan generasi sahabat Ibnu Abbas, setelah itu beliau mengambil pendapat dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab tadi. Dan Sa'id bin Musayyab ini selama lebih dari 30 kali naik haji. Dia usianya 79 tahun. Berguru dengan kalangan sahabat senior, diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, bahkan dia ini adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan selama 40 tahun Sa'id bin Musayyab ini tidak pernah ketinggalan salat berjamaah selama 40 tahun. Dan selama itu pula dia tidak pernah melihat pundak orang lain dalam sholat. Berarti dia beradanya di saf berapa tuh? Saf pertama. Bahkan teman-temannya dari kalangan tabi'in mengatakan dia juga termasuk orang yang tidak pernah pulang ke rumah. Semua selalu di masjid. Kenapa seperti itu? Karena dia berangkat paling awal dan pulang paling akhir. Dan selama 30 tahun ketika mendengar azan, dia sudah berada di masjid. Ini hebatnya seorang tabi'an Sa'id bin Musayyab. Dia mengatakan, kalaulah orang khusyuk hatinya, maka sudah pasti anggota tubuhnya ini khusyuk. Nah, ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, ada juga kitab yang menjelaskan bahwasanya secara umum pembahasan tentang al-khusyuk fi shalah ini membahas dua hal. Pertama, apa-apa saja yang menghalangi orang dari khusyuk. Yang kedua, apa-apa saja yang membuat orang khusyuk dalam salat. Dua hal saja. Nah, untuk poin yang kedua, maka para ulama mengungkapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang hati. Jadi punca orang khusyuk atau tidaknya itu tergantung hatinya. Bersih atau tidaknya itu menentukan keadaan khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salahat, kalaulah daging itu bersih, benar, salahal jasadu kulluhu, maka semua benar anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, ketika daging itu rusak, maka semua anggota badan akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Jadi hati ini merupakan perkara penting orang, apakah dia ada khusyuk dalam salatnya ataukah dia termasuk lalai di dalam salatnya. Makanya langkah awal para ulama ketika menulis kitab itu, bagaimana cara khusyuk itu, kata mereka, kondisikan hati kalian. Pertama, selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tauhidnya benar,
itu insya Allah khusyuknya kemungkinan besar, salatnya kemungkinan besar khusyuk. Namun ketika tauhidnya ternodai, maka akan sulit untuk khusyuk di dalam salatnya. Yang kedua, hendaknya dia selalu mengobati jiwanya, hatinya dari penyakit-penyakit yang merusak, iri, dengki, ria, berbuat karena makhluk, berbuat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hati orang itu tidak khusyuk. Baik, para asatiz dan ustadzat jamaah yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita bahwasanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, mengapa orang muncul was-was, pikiran selintas dalam salat, sehingga mungkin gara-gara was-was ini dia lupa, saya udah baca berapa kali, atau mungkin saya ruku udah belum ya, saya sholatnya ini berapa rakaat ya. Ini was-was, atau tiba-tiba pikiran macam-macam muncul, ingat kunci motor nyangkut di motor misalnya, ingat dompet kayaknya naruhnya sembarangan, ingat kompor belum dimatikan kayaknya. Nah, seperti itu, ingat-ingatan seperti itu was-was namanya. Kenapa itu muncul? Tiba-tiba muncul, penyebabnya ada dua. Pertama, karena orang mengedepankan syahwat. Jadi dia belum termanage syahwatnya. Syahwat itu apa namanya? Syahwat itu ya sesuatu yang merusak niat, sesuatu yang merusak keinginan, itu syahwat. Contoh, ada seorang ustadz samping kita sholat. Kalau kita gara-gara ustadz ini itu bisa merusak qasdun, bisa merusak niat khusyuk kita, mungkin gara-gara ustadz. Atau mungkin di belakang kita ada akhwat, ada istri, atau mungkin ada yang lainnya. Itu namanya syahwat. Jadi syahwat inilah yang membuat orang muncul was-wasnya, dan itu merusak niat. Di antaranya syahwat itu adalah wanita, kecintaan kita berlebihan kepada mereka, juga kepada anak dan keluarga, harta, dan tamak dalam urusan kedudukan. Nah, ini kalau dominan kita mencintai itu bisa merusak qasdun, bisa merusak niat kita. Yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang sering menyebabkan was-was ini, dia tidak yakin sebenarnya dengan apa yang dia anut selama ini. Dia tidak yakin dengan Islam, dia tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang yang sampai kreatif dalam ibadah, melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah muliakan. Nah, itu persiapan ruh ya, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita memasuki persiapan lahir. Apa yang harus kita lakukan agar sholat kita ini khusyuk di dalam sholatnya? Nah, pertama, agar sholat kita khusyuk, maka kita mengupayakan diri untuk berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Dan berwudu dari rumah ini dahsyat sekali pengaruhnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Fa inna ahadakum idza tawaddaa," apabila di antara kalian ini berwudu, fa ahsan, dan dia membaguskan wudunya, wa atal masjida, kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa salata, dia bermaksud tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk sholat ke masjid.
lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu khati'atan. Gara-gara dia berwudu kemudian menuju ke masjid dengan niat untuk sholat, maka setiap langkahnya itu akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju masjid, maka itu bisa mengangkat derajat kita. Bagaimana derajat kita yang Allah angkat? Secara otomatis mempengaruhi hati kita. Dan wa hatta anhu khati'atan, dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil setiap langkahnya. Nah, coba kalau kita dari rumah ke sini berapa meter itu? Dibayangkan saja, diperkirakan saja. Satu langkah berapa senti kita melangkah? Ada nggak? Mungkin 30 senti. Ada kali ya. Anggaplah 1 meter itu 4 langkah. Nah, berarti kalau rumah kita misalnya 100 meter, 100 dikali 4 berarti 400 langkah, 400 kebaikan kita mendapatkan pahala dan 400 dosa hilang baru satu kali masjid. Hatta yadkhulal masjidah, dan itu terus berlangsung sampai dia masuk masjid. Makanya para generasi awal itu mereka mengecilkan, memendekkan langkahnya. Jadi bukan nyepat begitu, tapi memendekkan langkahnya. Kenapa? Karena ini memiliki keutamaan besar. Sebagian para ulama ini bisa kita lakukan dan bisa kita raih dengan memenuhi syarat berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah, dan niatnya ke masjid ini adalah untuk sholat. Itu yang pertama. Jadi didawamkan, dirutinkan berwudu dari rumah, dan ini secara ekonomi besar pengaruhnya ini. Secara ekonomi, misalnya untuk meringankan beban masjid, beban musola dari sisi listrik misalnya saja, itu besar sekali dengan berwudu di rumah. Mungkin di rumah kita bisa gratis, tapi mungkin di sini memerlukan dana umat misalnya. Nah, ini silakan saja nanti dihitung itu. Kalau misalnya kita mengeluarkan air sekian kuintal dalam satu hari, berarti berapa rupiah itu yang sudah dikeluarkan. Itu yang pertama, persiapan lahir. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menguraikan ayat Allah surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Indah tuh pengertiannya tak mesti harus baru. Gak mesti harus baru, tapi indah, bersih. Nah, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksudkan dengan pakaian indah di sini adalah pakaian yang warnanya putih. Dan ini mempengaruhi kekhusyuan dalam salat. Lebih-lebih lagi kalau kita salatnya berjamaah. Beliau mengatakan, wa min afdhalith thiyab, di antara pakaian yang terbaik adalah al-bayad, pakaian berwarna putih. Tapi boleh nggak pakai warna selain warna putih? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi ini membantu saja kekhusyuan kita di dalam salat. Bahkan dalam hadis Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bithiyabil bayad." Hendaklah kalian memakai pakaian putih. Fa'al bisuha, pakailah dia. Pakailah baju putih itu. Fa innaha athhar wa athyab. Karena berbaju putih itu lebih terlihat suci dan lebih baik. Nah, tapi memang kalau kita kemana-mana ya silakan sajalah. Tapi intinya
dengan berpakaian putih ini aman sangat membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Nah, ini persiapan lahir yang harus kita lakukan. Yang ketiga, ikhwani fillah yang Allah muliakan, kebiasaan yang harus sering kita lakukan sebelum sholat, persiapan lahir adalah bersiwak, sikat gigi mungkin kalau kita menerjemahkannya. Karena siwak ini maknanya luas sekali. Siwak bisa bermakna sikat gigi yang biasa kita pakai itu. Yang kedua, siwak itu maknanya ya kayu siwak. Ada kan kayu siwak akar yang memang dia kayu siwak. Jadi kalau kita ke Madinah atau ke Masjidil Haram itu kan biasa dijual, ada yang panjang-panjang itu, ada yang sudah diikat kayak begini-begini itu, ada yang 5 real. Nah, itu di Indonesia juga sudah banyak saya melihat. Satu bungkusnya yang sudah dilaminating itu 10.000. Wah, itu bisa membantu tuh. Dan bersiwak ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bisa mencerdaskan otak dan meningkatkan ingatan. Di rajin-rajin bersiwak ini meningkatkan ingatan, membuat kita cerdas, bahkan memperlambat tumbuhnya uban. Nah, ini silakan yang sudah punya uban supaya gak cepat putih-putih lagi begitu ya, sering-sering bersiwak. Tapi nggak bisa hitam lagi Pak ya kalau sudah putih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidaklah memberatkan umatku, menyulitkan umatku, kata beliau, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, maka tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap wudu. Makanya giginya orang muslim itu bersih Pak dibandingkan dengan mereka yang lain. Karena kalau perintah Nabi ini kita ikutin saja, berarti kita minimal berwudu itu kan kira-kira 5 kali minimal 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum lagi ditambah yang lain. Andaikan ini kita lakukan dalam setiap wudu kita bersiwak, berarti 5 kali kita menggosok gigi. Bayangkan gimana kalau 5 kali seseorang sikat gigi, bersih giginya. Nah, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak menunaikan salat. Setiap hendak menunaikan salat. Dalam hadis yang tadi setiap wudu, hadis ini mengatakan setiap melakukan salat. Ini sebelum takbir bersiwak. Tapi jangan bawa odol, nanti repot nanti. Ya mungkin kalau kayu siwak kita bisa. Jadi sebelum takbir maka kita bersiwak. Biasa kalau orang Arab kalau kita lihat di Mekah dan di Madinah kan, dia punya siwak, kayu siwak yang ada kayak tempat pulpen begitu. Di sakunya atau di saku begininya, ketika dia mau masuk ke masjid sudah bersiwak. Dan ada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ini punya kebiasaan sebelum masuk rumah tuh beliau bersiwak. Bersiwak itu ternyata itu meningkatkan romantika kehidupan berumah tangga. Coba kalau kita ketemu keluarga habis makan jengkol kan gak enak. Nah, tapi paling tidak bersiwak. Nah, bersiwak ini mempengaruhi kekhusyuan di dalam salat. Kalau kita habis makan misalnya maghrib mau menuju isya, kita makan pada maghrib misalnya, atau mungkin makan sebelum maghrib. Kalaulah tidak bersiwak, dikhawatirkan nanti ada sisa-sisa makanan yang mengganggu sholat kita. Lebih-lebih lagi rasanya mungkin asin, manis, ada mulai berbeda ya. Nah, ini langkah yang ketiga yang sering kita biasakan agar sholat kita ini muncul kekhusyuan, bersiwak. Jadi bersiwak silakan dimanakan bersikat gigi, bisa juga, atau pakai siwak, kayu siwak, atau pakai
bambu. Apa namanya kalau kita makan di warung itu kan ada bambu, itu juga namanya siwak. Ya, ini membantu kekhusyuan di dalam sholat. Yang keempat, masih berbicara tentang persiapan lahir, adalah hendaknya kita berpakaian yang tidak bergambar. Yang tidak bergambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sebagaimana termaktub di dalam hadis Imam Al-Bukhari, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmi wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmi fa innahal hatsni anifan an salati." Jadi kata beliau, bawakan pakaianku ini pada Abu Jaham dan berikan aku kain ambijaniyah. Ini pakaian yang apa ya? Yang polos. Jadi kalau orang zaman dulu juga sudah ada pakaian yang bergambar, juga sudah ada. Tapi Rasulullah ini memerintahkan ambijaniyah, pakaian yang polos yang enggak ada gambar. Kenapa? Karena pakaian yang bergambar tadi melalaikanku dari salat. Nah, jadi baju yang polos itu lebih memungkinkan untuk tercapai kekhusyuan di dalam salat. Apalagi kalau salat berjamaah kan, kita lihat depan kita ada anak muda pakai baju biasa baju Jogja yang ada tulisannya gitu ya. Itu merepotkan itu. Salat tapi lagi baca di belakangnya itu. Kan macam-macam tulisannya itu mengganggu di dalam salat. Hendaknya kita sholat, pakailah pakaian yang tidak bergambar atau mungkin tidak bertulisan. Ini secara lahir dulu ya, yang harus kita lakukan. Yang kelima, yang kita lakukan agar sholat kita ini khusyuk, maka persiapkanlah batin kita untuk mendengarkan azan dan menirukan ucapan muadzin. Ini penting. Kenapa seringnya kita azan dikumandangkan dan kita dengar, tapi batin kita tuh nggak ada persiapan untuk mendengarkan muadzin itu, mendengarkan azan itu. Dan pengaruh azan itu dalam sholat besar sekali, terutama dalam kekhusyuan. Coba kita bandingkan, misalnya kita dengar azan, tapi kita tidak merenungkan, tidak menghayati, tidak mempersiapkan batin. Dan sekali-kali mungkin kita mungkin pernah barangkali sholat tapi kita tidak menghayati, mempersiapkan batin. Misalnya katakanlah subuh jam 4.13 misalnya, azan jam 4.13, jam 4.12 lebih hati kita sudah berpikir, ini azan ini. Hati kita sudah siap untuk mendengarkan azan. Secara otomatis kita dengarkan dan kita tirukan apa yang dikatakan oleh muadzin. Itu ketika kita sholat besar pengaruhnya. Dengan mereka yang hanya sekedar mendengar azan tapi tidak mempersiapkan batin atau mungkin tidak menirukan ucapan muadzin. Makanya para ulama menjelaskan adab seseorang muslim ketika didengarkan azan atau dikumandangkan azan, adabnya nih, adab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun kita berada saat dikumandangkan azan, maka pertama kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Berarti kan kita harus ngikutin azan, muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita pun mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian kita sebagai mustami, sebagai pendengar yang tidak azan, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah.
Nah, orang yang terbiasa mendengarkan azan itu akan meningkatkan keimanannya. Saya katakan kembali, orang yang sering mendengarkan azan secara sadar itu akan meningkatkan keimanannya. Secara otomatis mempengaruhi kekhusyuannya dalam sholat. Dan setiap dengar azan itu kan ada adabnya. Di antaranya apa? Dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah azan selesai, kemudian dia membaca doa. Setelah azan, Allahumma gimana? Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Itu kan di antara doa itu ada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pesan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita banyak berselawat, maka orang seperti itulah yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besar pengaruhnya mendengarkan azan plus menjawab plus membaca doa setelah azan. Kemudian orang yang mendengarkan azan, di antara adabnya itu dia benar-benar memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat untuk diantaranya adalah berdoa. Ingat, sholat itu adalah juga bagian daripada berdoa. Maka orang yang mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Allah akan kabulkan semua keinginannya. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang orang yang berdoa ketika dia berdoa antara azan dan iqamat. Maka luangkan waktu sebanyak-banyak mungkin. Jangan ngobrol, jangan tanya A, tanya B ketika azan, setelah azan dan iqamat. Banyak salat atau dia banyak berdoa. Nah, ini adab dan pasti akan membuat kita khusyuk ketika di dalam salat. Nah, ikhwani fillah yang Allah muliakan. Ini azan adab kita dalam salat, dalam azan ini persiapan lahir ya. Persiapan lahir agar ketika kita salat ini nanti khusyuk. Yang keenam, masih persiapan lahir. Sudah masuk syuruk ya? Baik. Yang keenam, hendaknya kita memperhatikan adab-adab berjalan menuju masjid. Adab-adab berjalan menuju masjid. Ini diantaranya, pertama kita berdoa menuju masjid. Tadi kira-kira dari rumah ke sini baca doa enggak? Ini mempengaruhi sekali nih. Ya kalau dari rumah ke masjid, paling tidak keluar rumah membaca di antaranya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kan dahsyat sekali doa itu kan. Ya, malaikat akan melindungi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setan gak mungkin mencelakakan dia bagi mereka yang membaca doa itu dari rumah. Nah, setelah keluar dari rumah itu ada doa-doa yang barangkali jarang kita lakukan. Doa menuju masjid. Dan kalau kita lihat maknanya, artinya dahsyat sekali. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, ciptakan dalam hatiku ini cahaya. Nah, bayangkan. Allah kabulkan doa kita, dahsyat sekali. Wa fi lisani nuran, dan berikan cahaya di dalam lidahku, dalam lisanku. Wa fi sam'i nura, juga berikan cahaya pada pendengaranku. Wa fi basari nura, berikan cahaya pada pemandanganku. Wa min fauqi nura, berikan pahala, berikan cahaya pula di atasku. Wa min tahti nura, juga di bawahku. Wa an yamini nura, wa an shimali nura, kanan dan kiriku berikan cahaya. Wa min amami nura, wa min khalfi nura, berikan cahaya di
samping, kanan dan kiriku, depan dan belakangku. Dahsyat gak kira-kira? Dahsyat sekali. Ini doa yang Rasulullah ajarkan dari rumah menuju masjid. Waj'al fi nafsi nura, ya Allah jadikan dalam hatiku ini cahaya. Wa a'zim li nura, wa a'zim li nura, ciptakan cahaya itu dalam syarafku, ya, aliran darahku, dalam dagingku. Waj'al li nura, ya Allah jadikan untukku cahaya. Waj'alni nura, dan jadikan aku cahaya. Masya Allah, makanya orang yang terbiasa baca doa ini dahsyat sekali. Dalam kehidupannya Allah berikan cahaya kepadanya lahir dan batin. Kemudian dalam kesehariannya juga insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Dan dalam sholatnya memungkinkan untuk khusyuk, untuk tenang ketika melakukannya. Nah, kira-kira tadi ada yang kepalkan? Lupa ya. Kalaupun memang susah dihafal pakai bahasa Arabnya, ya udah terjemahannya juga nggak apa-apa. Ya, tapi jangan dibiasakan. Sekali-kalilah dihafal yang redaksi Arabnya. Karena ini adalah mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sholat, menuju masjid, dari rumah ke masjid, ingat, jalanlah dengan tenang. Berarti kan kita harus perlu persiapan. Jangan sampai mau mendekati iqamat baru berangkat ke masjid. Itu nanti bisa untuk usia kayak kita ini ngos-ngosan mungkin kalau bahasanya itu ya. Karena mendekati iqamat, kepingin sholatnya nggak telat, tapi dia berangkat telat sehingga jalannya cepet-cepet. Itulah yang membuat kita tidak tenang dalam sholat. Makanya ketika berangkat saja dari rumah menuju masjid, menuju mushola, berjalan saja kita dengan tenang. Nah, gimana kalau misalnya iqamatnya sudah dimulai? Ketika iqamat sudah dimulai saja, kita pun tetap tenang dalam berjalan. Tapi bukan berarti bersantai-santai, bukan. Minum teh dulu, minum kopi dulu. Baru iqamat, baru rakaat pertama. Bukan begitu maksudnya. Jalannya itu tenang saja, seperti kita normal begitu ya. Jadi nggak usah lari-lari. Nanti kalau lari-lari repot ya, apalagi pakai baju sambil lari-lari kan nanti orang katakan apa itu, nggak bagus. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza sami'tum al-iqamata, kalaulah kalian mendengar iqamat dalam salat itu, famshu ila salati wa alaikum bis sakinah, maka berjalanlah kalian menuju salat dan berjalan dengan tenang. Wala tusriu, dan jangan cepat-cepat, nanti bisa mempengaruhi kekhusyuan. Ngos-ngosan kan gak enak tuh. Kan gak enak kalau dalam salat kayak gitu. Tenang saja. Kalau memang kita telat, ya gak jadi masalah telat. Jangan sampai kita lari sehingga ketika masuk masjid malah gak tenang kita. Ini adab yang memang harus kita jaga. Berjalan dengan tenang. Bila perlu lagi menggunakan adab dalam berjalan. Kalau ketemu orang ucapin salam gitu ya, tegur sapa, itu dahsyat pengaruhnya ketika kita sudah masuk ke masjid. Kemudian saat masuk masjid, masuklah dengan kaki kanan dan berdoalah. Tadi berdoa, insyaallah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu untukku, pintu rahmatmu. Nah, bayangkan, Allah kita minta kepadanya menurunkan rahmat untuk kita. Allah berikan rahmat, kira-kira gimana hati kita? Tenang. Yang terakhir, di antara adab-adab yang harus kita rutinkan ketika dari rumah menuju masjid itu, segeralah menuju shaf yang terdepan untuk laki-laki. Jadi jangan dorong-dorongan, atau jangan salat sunat langsung mojok di belakang sana, nggak usah, depan saja. Ya mungkin ini penyakit kita yang punya kemampuan jadi imam kali ya, jadi takut disuruh imam. Kan biasa begitu, takut jadi imam sehingga kita salatnya mojok. Ini nggak bagus. Jadi kita harus mengambil keutamaan shaf yang terdepan itu dahsyat sekali. Jadi
Jangan sekali-kali punya jiwa, aku mau di belakang, aku mau di belakang. Tapi kita harus punya jiwa, aku harus di depan, aku harus di depan. Ya, sebagaimana tadi, Sa'id ibni Musayyab, dia tidak pernah melihat pundak temannya, karena dia berada di awal. Bila perlu berebut itu, mengambil keutamaan, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala funal awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Apa maksudnya bersolawat ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama, Allah memberikan rahmat kepadanya. Sementara kalau malaikat ini bersolawat kepada mereka yang berada di saf yang awal, maksudnya malaikat ini mendoakan untuknya. Bayangkan kita berada di saf yang pertama, didoakan malaikat. Minta ampunan malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dahsyat sekali. Doa malaikat sudah amat sangat pasti Allah kabulkan. Maka beruntunglah orang-orang yang punya kebiasaan, aku mau sholat yang pertama atau mau shaf yang pertama. Jamaah Allah muliakan. Yang terakhir barangkali ya, yang terakhir satu lagi, ini masih persiapan lahiriah. Jangan membiarkan kalau kita sudah makan bawang putih, bawang merah, jangan dibiasakan untuk langsung sholat. Tapi hendaknya kita tadi bersiwak, bersikat gigi, hilangkan bau bawang itu, bau bawang putih terutama, atau bawang merah dan seterusnya. Kenapa ini bisa mengganggu? Tidak hanya kita yang terganggu, malaikat saja itu terganggu. Jadi kan kita nggak semuanya senang, apalagi kita makan pete misalnya, apalagi jengkol gitu kan. Ya, maka ketika kita makannya demikian, upayakan hilangkan baunya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akala auman au basalan, siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, falyatazilna au qala falyatazil masjidana, hendaknya dia menjauh dari kami atau menyingkirlah dari masjid kami. Ini bayangkan, ini Rasulullah mengatakan demikian karena pengaruhnya besar. Tidak hanya mungkin mengganggu yang lain, tapi ini juga mengganggu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Man akala basara was-sauma wal karath fala yaqribanna masjidana fa innal malaikata tata'adza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, hendaklah dia tidak mendekati masjid kami. Maksudnya jangan sampai masuk sebelum bersih. Kenapa? Para malaikat itu terganggu, yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, sebagaimana anak Adam juga terganggu. Nah, jadi kalau makan bawang, apalagi makan, mohon maaf, jengkol, petai, ya di antara kita mungkin ada juga yang senang kan. Tapi sebelum masuk ke masjid ya bersiwaklah, supaya malaikat ini juga nyaman sholat sama-sama kita. Saya kira demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Atau tanggung deh kita selesaikan ya, sedikit lagi ya. Yang kedelapan, kalau memang istri kita sudah menghidangkan makanan, makan dulu. Kalau kita kepingin ke belakang dulu, buang hajat ke belakang, jangan ditahan. Oh gitu kan gak enak kalau sholat nahan, atau nahan lapar, atau teringat makanan istri, makanan masakan istri. Dan istri juga harus arif kalau suaminya ke masjid itu, jangan dipesenin. Misalnya, Pak, nanti pulang cepet ya, kasihan nanti makanan saya dingin. Jangan dipesenin kayak gitu, itu mengganggu tuh. Bila perlu dimotivasi, Pak, lama-lama ke masjid, gak apa-apa, nanti kalau dingin nanti ibu panasin lagi lauknya. Kira-kira gitu. Jadi kalau memang ada makanan, kemudian memang sudah terhidang dan masuk waktu sholat, maka makanlah supaya kita tidak terganggu. Pikiran kita konsentrasi, tidak ingat dengan makan. Apalagi kita doyan apalagi rasan soto misalnya, gitu kan. Wangi lagi sholat kan gak enak gitu, teringat soto. Kan gak enak. La salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Maksudnya mungkin sebagian para ulama hadis mengatakan, ulama tafsir hadis mengatakan pahala salatnya itu berkurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala. Gara-gara apa? Salat tapi makanan terhidang. Walaupun penjelasannya panjang sekali ya. Dan ketika seseorang menahan kencing, kemudian dia sholat, maka la salatan. Dia tidak mendapatkan pahala atau mungkin pahala sholatnya itu berkurang. Oleh karena itu, kalau memang istri sudah mengidangkan, ya udah makan saja. Yang terakhir, Allah muliakan, kalau ngantuk, tidur saja dulu. Tapi ini untuk sholat sunat. Jangan bapak ketika adzan isya bilang tidur dulu. Nanti kita telat, gak sholat. Tapi ini hanya untuk sholat sunnah saja. Misalnya kalau kita malam bangun, kemudian ketika melanjutkan rakaat berikutnya tiba-tiba ngantuk, udah tidur saja dulu. Ketimbang pikiran kita tidak konsentrasi atau ngantuk. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Ini nanti silakan nanti dibicarakan. Masih ada materi bagaimanakah cara khusyuk dalam sholat. Di antaranya adalah al-mumarisatu, kita melaksanakan sholat itu persis sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Karena siapa saja yang mengamalkan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kalau ini kita lakukan sudah pasti mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Saya kira demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan hari ini berguna untuk saya terutama dan insya Allah untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mau disampaikan silakan. Cukup ya? Ya cukuplah saya kira. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.